Kalau ingin sukses beraktivitas, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap aktivitas kita, mesti kita luangkan bagian waktu beraktivitas itu untuk waktu berevaluasi. Muhasabah dalam bahasa Arab. Catat setiap pekerjaan kita. Targetnya sudah sampai mana? Bagaimana kemudian kita melengkapinya? Kekurangannya ada di mana? Bukan hanya sebatas kita padat mengisi program, kerjakan ini, kerjakan itu, tapi kita tidak mengerti sampai di mana capaian yang telah kita raih. Apa yang harus dievaluasi? Islam datang dengan panduan, di antara sekian kepadatan dalam beraktivitas, siapkan satu bagian untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang kita lakukan, sehingga kegiatan terukur, capaian juga bisa didapatkan dengan sempurna, dan hasil bisa diraih sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ketika datang Al-Bahili kepada Nabi SAW, terlihat padat beraktivitas, sehingga berpengaruh kepada keadaannya. Ya, maka Nabi bertanya, mengkonfirmasi. Saudara, tolong perhatikan kalimat jawaban ini. Ketika ditanya, ternyata saking semangatnya berislam, beliau itu ingin puasa tiap hari. Beliau ingin tahajud tiap malam. Bahkan sebagian ada yang mengatakan, saya nggak mau nikah, saya ingin siapkan diri saya untuk ibadah saja. Maka apa yang Nabi katakan? Saya ini orang paling takwa di antara kalian, paling dekat dengan Allah. Tapi saya pun mengevaluasi diri saya. Saya puasa, saya juga buka. Artinya tidak harus semua puasa dilakukan. Sehari bisa puasa, sehari bisa buka. Saya juga sholat malam, saya juga istirahat. Dan saya menikah, kata Nabi. Ada keseimbangan dalam kehidupan. Ada penataan yang tertata dengan baik. Nabi mengajarkan, tata hidupmu, arahkan capaianmu, pasang targetmu. Bersamaan dengan itu evaluasi dirimu. Jangan kau bebankan pada dirimu beban yang terlampau berat, sehingga dengan itu tidak tercapai tujuan, tapi lelah didapatkan. Pulanglah ke rumah. Di antara kesibukan kita, adakah pernah mengadakan evaluasi tentang kehidupan di rumah tangga kita? Apa yang dicapai oleh anak-anak kita? Bagaimana istri kita? Siapkah saat kembali kepada Allah di hari kiamat ketika dievaluasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah satu bagian dalam episode hidup kita duduk saja untuk duduk bersama berbicara tentang rumah tangga? Dalam sebulan berapa kali itu dilakukan? Bahkan Allah menurunkan ayat khusus, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada keluarga hebat, calon penghuni taman surga, akan bergenggangan tangan masuk ke dalam surga. Di antara kegiatannya, mereka malam suka bangun menjelang subuh, duduk sama-sama mengevaluasi diri. Ayahnya mengatakan, ayah bekerja demikian, kalau ada yang kurang mohon maaf, kalau dihisab di hari kiamat, mudah-mudahan diringankan dengan kita bertobat kepada Allah. Ibunya merespon, istrinya merespon, ini yang bisa bunda kerjakan, kalau ada yang salah bunda mohon maaf. Anaknya mengatakan, yang pertama ini yang saya kerjakan, kalau ada yang kurang mohon maafkan ayah dan bunda. Demikian anak sampai ke bungsunya, lalu semua mengatakan, ya Allah ampuni kami ya Allah, kami ingin sesuatu yang baik ya Allah, capaian yang baik ya Allah. Maka apa yang Allah katakan? Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada role model kehidupan orang berumah tangga, dan ternyata orang-orang ini adalah orang yang kata Allah melalui jaminan kalamnya, Allah firmankan, ada orang yang akan ditempatkan di taman surga dan sekarang sedang beraktivitas di bumi. Di antara mereka adalah keluarga yang senang berevaluasi diri untuk meningkatkan keadaan rumah tangga yang lebih baik dunia dan akhiratnya. Hadirin, rumah tangga saja diatur, pekerjaan kita diatur, secara sosial kita diatur, tapi kadang-kadang manajemen ini kurang kita aplikasikan dalam kehidupan. Mari, tidak ada salahnya kita pulang ke rumah, kita evaluasi diri kita. Anda sekarang di kantor, evaluasi pekerjaan kita. Sudah sampai mana capaiannya? Apa yang kurang? Jangan-jangan tidak berimbang antara hak dan kewajiban, dan itu akan dihisab. Haknya ingin penuh, tapi kewajibannya tidak sempurna. Jam kantor jam 8, Anda masuk jam 10. Keluarnya jam 5, Anda pulang jam 4. Tapi gaji ingin penuh. Itu dihisab, saudara. Itu dihisab. Ada kalanya evaluasi itu penting kita tampilkan supaya tidak didatangkan madarat lain untuk mengambil hak yang bukan milik kita. Hadirin, secara singkat sebagai penutup khutbah ini, sebagai penutup khutbah, maka jalan evaluasi itu dihadirkan oleh Allah dengan kalimat yang sangat singkat. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim. Maksudnya tempatkan kegiatan dengan cara yang baik. Mari evaluasi dari tubuh bagian atas sampai bagian bawah. Telinga pernah mendengar yang salah, lisan pernah bicara yang keliru, kaki pernah melangkah yang salah, itu zalim. Itu zalim. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengingatkan,
Karena bulan ini ditetapkan oleh Allah sebagai bulan evaluasi dari keburukan menjadi kebaikan, maka orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan ini, maka dosanya dilipat gandakan 2 kali lipat, seperti pahala pun dilipat gandakan 2 kali lipat. Pelipat gandaan ini bukan ingin menakuti kita, tapi lebih memberikan semangat kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Evaluasi yang mengantarkan kita pada kehidupan yang mencerahkan dan berkemajuan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Hani'an wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat kita yang terpilih masuk ke bulan Rajab ini, sementara sebagian saudara kita sudah kembali kepada Allah. Jika dengan kesempatan ini diberikan sampai Jumat ini ditegaskan belum mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka berapa Jumat dan Rajab lagi yang kita butuhkan dari Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.